Halo, lu mungkin sudah sering dengar kata kripto, Bitcoin, atau blockchain. Tapi, apakah lu benar-benar mengerti kenapa teknologi ini penting dan bagaimana lu bisa mulai berinvestasi dengan aman? Video ini gua buat khusus sebagai panduan komprehensif buat lu yang mau investasi kripto dari nol tanpa basa-basi. Kita akan bahas 3 hal. Konsep dasarnya, praktik cara beli, dan yang paling penting, cara menyimpannya dengan sangat aman. Pertama, kenapa sih kripto jadi penting? Kenapa institusi besar dunia seperti BlackRock yang mengelola aset senilai 10 triliun dolar, Sekrong Ai Ketikatan, menawarkan produk berbasis Bitcoin? Jawabannya sederhana. Bitcoin menawarkan solusi terhadap masalah yang sudah ada sejak lama. Mari kita kilas balik sebentar. Bagaimana evolusi uang? Dulu, kita pakai sistem barter, lalu pakai komoditas langka seperti kerang, garam, hingga emas. Karena ribet bawa emas, lahirlah uang kertas yang awalnya berfungsi sebagai kontrak yang dijamin oleh emas. Inilah yang kita kenal sebagai gold standard. Tapi karena keserakahan, Bank Sentral mencetak uang kertas lebih banyak dari emas yang mereka miliki. Puncaknya, tahun 1971, Presiden Nixon memecahkan gold standard. Sejak saat itu, uang yang lu pegang hari ini, yang kita sebut uang fiat, tidak lagi dijamin oleh komoditas fisik. Dia hanya dijamin oleh satu hal, kepercayaan lu terhadap pemerintah dan bank sentral. Apa dampaknya? Bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Ketika mereka mencetak uang, jumlah uang beredar meningkat, tapi jumlah barang tetap. Akibatnya, harga barang naik terus. Itu yang kita rasakan sebagai inflasi. Uang lu makin lama makin tidak berharga. Masalah utama uang fiat adalah sentralisasi. Kontrol ada di tangan sekelompok kecil orang. Nah, disinilah Bitcoin lahir. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin yang menawarkan uang tunai elektronik peer-to-peer. Artinya, lu bisa transfer uang langsung ke gua tanpa perlu izin atau perantara dari bank. Keuntungannya, transaksi cepat, biaya rendah, dan yang paling gila, lu bisa transfer 2 miliar dolar antar negara kapan saja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dalam hitungan detik. Tidak ada limit, tidak ada jam operasional bank. Lalu, bagaimana Bitcoin menyelesaikan masalah double spending, masalah historis uang digital? Jawabannya adalah blockchain. Daripada menaruh catatan transaksi atau ledger di satu bank sentral yang bisa diretas atau dimanipulasi, Bitcoin menyebarkan catatan ini ke ribuan komputer di seluruh dunia yang kita sebut nodes Bitcoin. Setiap transaksi akan diverifikasi dan dikumpulkan menjadi satu blok. Setiap 10 menit, blok baru dibuat dan disambungkan ke blok sebelumnya melalui sebuah rantai atau chain menggunakan enkripsi yang super kuat, SHA-256. Inilah yang disebut blockchain. Untuk merusak satu transaksi di blok ke-120 misalnya, lu harus merusak seluruh rantai dari blok pertama sampai blok hari ini. Secara komputasi, ini hampir mustahil. Bitcoin adalah jaringan pembayaran paling aman di dunia dan belum pernah diretas sejak didirikan. Bahkan kapitalisasi pasarnya melebihi bank-bank besar Amerika. Oke, sekarang lu sudah mengerti konsepnya. Bagaimana cara mulai beli? Untuk pemula, gua sarankan lu pakai centralized exchange atau CEX lokal yang sudah terdaftar di Indonesia, seperti toko kripto atau yang lain, karena ini paling mudah untuk deposit dan tarik. Rp1, langkah-langkahnya gampang. Daftar akun, lakukan KYC, yaitu verifikasi KTP dan wajah sesuai regulasi, dan deposit rupiah. Setelah rupiah lu masuk, lu bisa langsung beli Bitcoin, misalnya lewat per BTC atau Bit. Ingat ya, lu nggak perlu beli satu Bitcoin utuh. Bitcoin itu bisa dipecah sampai 100 juta unit yang disebut Satoshi. Jadi lu bisa beli mulai dari Rp100.000. Tips, short belly gunakan limit order. Ketika lu pakai limit order, fee transaksi lu akan lebih murah. Kenapa? Karena lu membantu mengisi likuiditas di order book. Kalau lu pakai market order, lu langsung beli dengan harga saat itu dan fee-nya biasanya lebih mahal. Nah, ini adalah bagian paling krusial. Setelah lu beli, di mana lu simpan? Ada pepatah di dunia kripto.
Not your keys, not your coin. Jika lu menyimpan aset lu di CX yang lu pakai tadi, kuncinya kunci pribadi lu dipegang oleh exchange tersebut. Artinya, lu nggak punya kontrol penuh. Gua mau lu dengerin ini baik-baik. Gua tidak percaya pada exchange manapun. Kenapa? Karena sejarah mencatat banyak exchange besar yang kolaps. Dari Mt. Gox, Quadrigex, hingga yang paling baru FTX. Ketika mereka kolaps, aset lu ikut hilang. Ini melanggar prinsip desentralisasi Bitcoin. Cara paling aman untuk menyimpan kripto adalah self-custody, alias menjadi bank untuk diri lu sendiri. Ada dua cara. Yang pertama, Hot Wallet. Ini gratis, berbentuk aplikasi, seperti Trust Wallet atau Blue Wallet. Tapi karena dia terhubung ke internet, dia masih punya risiko hack. Cara kedua, yang paling aman adalah Cold Storage atau Hardware Wallet. Ini adalah perangkat fisik, seperti USB kecil. Contohnya Ledger atau Trezor. Harganya sekitar 2-3 juta rupiah. Alat ini berfungsi sebagai kunci untuk mengakses Bitcoin lu yang sebenarnya tersimpan langsung di blockchain, bukan di alat itu. Kunci utama dari self-custody adalah seed phrase frasa, berisi 12-24 kata. Frasa ini adalah master password lu. Jika lu kehilangan seed phrase saat lu jika seed phrase lu dicuri, azat lu. Ini adalah kunci yang memungkinkan lu mengakses aset lu dimanapun di dunia tanpa bisa dibekukan oleh siapapun. Peringatan keras gua, jangan pernah beli hardware wallet dari marketplace seperti Tokopedia atau Amazon dari pihak ketiga. Kenapa? Penjual nakal mungkin sudah membuka paketnya dan mencatat seed phrase lu sebelum dikirim. Selalu beli langsung dari situs resmi produsen hardware wallet. Jadi kesimpulannya, pelajari konsepnya. Beli aset lu dengan cerdas, menggunakan limit order. Dan yang terpenting dari semuanya, simpan aset lu sendiri. Jadilah bank untuk diri lu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.